They left him lying in the street, in the gutter. His death was already ordained. Maybe the purpose is to save your life. Suliman Ahmed Abdul Mutakalim atau sering disebut Sam baru saja selesai makan malam bersama istrinya di White Castle. Baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba ia ditembak di bagian kepala oleh 3 pemuda tanggung yang tidak dikenal. Darah keluar deras dari kepalanya. Ketiga pemuda itu langsung pergi setelah merampok Sam yang hanya membawa uang $40, makanan, dan ponsel. Namun sang istri berhasil selamat. Polisi akhirnya berhasil menangkap ketiga tersangka. Salah satunya bernama Zevon, seorang anak berusia 14 tahun yang tertangkap kamera CCTV menarik uang dari saku depan celana Sam tepat setelah penembakan. Sam kemudian dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Nyonya Abdul yang mendengar kabar anaknya dirampok dan ditembak, syok dan langsung menuju ke rumah sakit. Melihat keadaan Sam yang terluka parah di bagian kepala, Nyonya Abdul merasa sedih dan marah. Ia tidak habis pikir dengan tindakan pelaku. Apakah yang melakukan semua ini seorang manusia? Mengapa mereka setega itu? Ujar Nyonya Abdul. Tak banyak yang bisa dilakukan Nyonya Abdul. Ia hanya bisa duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan anaknya sambil tak berhenti berdoa. Dalam hati sebenarnya ia merasa yakin bahwa anaknya tidak akan selamat. Dan benar saja, tidak lama setelah itu dokter menyatakan Sam meninggal. Nyonya Abdul tak kuasa menahan sedih, namun ia sadar semua ini sudah menjadi takdir. Dengan lembut Nyonya Abdul mengucapkan sampai jumpa lagi di telinga anaknya. Ketiga pelaku pun mulai diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nyonya Abdul datang ke pengadilan untuk menyaksikan jalannya persidangan. Betapa terkejutnya beliau setelah melihat 2 dari 3 pelaku yang ternyata masih di bawah umur, terutama Zevon yang masih berusia 14 tahun kala itu. Setelah itu batinnya kembali tidak tenang. Rasa marah atas kejadian yang menimpa anaknya hilang seketika. Ia hanya merasa sedih karena pelakunya masih anak-anak. Ia membayangkan bagaimana bila posisinya dibalik. Anaknya adalah pelaku dan anak orang lain adalah korban. Sepanjang waktu ia hanya memikirkan para pelaku. Mengapa seseorang yang masih berusia anak-anak bisa melakukan kesalahan yang begitu mengerikan? Apakah karena lingkungan? Apakah karena masyarakat? Bukankah kita sebagai orang dewasa turut bertanggung jawab karena menjadi bagian masyarakat yang membentuk mereka menjadi seperti itu? Lalu bagaimana dengan masa depan mereka? Apakah masa depan mereka akan hancur dan gelap? Lalu bagaimana dengan ibu mereka? Pasti sangat hancur karena harus menyaksikan anaknya dalam situasi seperti itu. Nyonya Abdul benar-benar gelisah memikirkan para pelaku. Belum lagi mereka terancam hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ia merasa harus melakukan sesuatu agar para pelaku pembunuhan anaknya tetap memiliki masa depan. Nyonya Abdul kemudian mendatangi kantor gubernur Ohio untuk mengajukan perubahan pembebasan bersyarat baru. Setelah meminta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya pengajuannya disetujui dan ditandatangani oleh gubernur. Hal ini membuat para pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur untuk kasus selain anaknya pun mendapat kesempatan untuk pembebasan bersyarat. Dan tentu saja, Zevon dan 1 tersangka lainnya terhindar dari hukuman seumur hidup. 2 tahun kemudian tibalah waktunya Zevon, pelaku yang paling muda, dijatuhi vonis. Nyonya Abdul pun menghadiri jalannya sidang. Zevon dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah vonis dijatuhkan, Nyonya Abdul dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan apa yang disampaikan Nyonya Abdul membuat terharu dan terkejut banyak orang. Ia ingin dirinya diizinkan untuk menjenguk Zevon di penjara, untuk memastikan bahwa Zevon akan berubah menjadi lebih baik. Ia juga ingin Zevon tetap mendapat pendidikan
dan diajari keterampilan khusus untuk bekalnya di masa depan. Ia akan merasa sedih jika Jepon keluar dari penjara dan kembali melakukan kejahatan. Banyak yang disampaikan Nyonya Abdul yang membuat seisi ruangan menangis haru. Para petugas di ruang persidangan bahkan berkata bahwa selama mereka berkarir, baru kali ini menyaksikan jalannya sidang seperti itu. Nyonya Abdul mengakhiri statementnya dengan memeluk Jevon dan ibunya. Kata-kata beliau yang paling diingat dan menyentuh adalah, "Aku tidak dendam padamu. Aku yakin anakku pun tidak. Karena aku dan agamaku mengajarkan untuk memaafkan. Kematian anakku sudah digariskan, tapi mungkin tujuan ia diciptakan adalah untuk menyelamatkanmu." Sekian video kali ini, semoga kita dapat memetik pelajaran dari setiap peristiwa. His death was Terima already kasih dan ordained. sampai jumpa. Maybe the purpose is to save your life.